Akhirnya kita sampai juga di episode terakhir antara ada dan tiada, spesial mencari Saranjana, kota gaib di pelosok Kalimantan. Buat kamu yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, terima kasih. Dan di video terakhir ini kita masih akan mendengar cerita lagi, cerita tentang Saranjana, sebuah kota gaib yang penuh misteri yang mencuri perhatian kita semua. Halo masyarakat adat, selamat datang di Adat, Antara Ada dan Tiada. Aku masih ada di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Adat Nusantara Special Season Saranjana. Kali ini aku bersama narasumber yang juga memiliki cerita terkait dengan Saranjana. Nah, beliau ini adalah seorang guru di Banjarmasin, juga di Kota Baru, yang kebetulan suami beliau itu asli suku Mandar di Tanjung Lalak ya Kak ya. Dan ternyata ceritanya beliau ini berkaitan dengan proses pernikahan antar dua insan ini. Jadi mungkin langsung saja ya Kak, aku tanya-tanya ya Kak ya, terkait dengan cerita Kakak. Boleh diceritain tuh ceritanya ini tahun berapa Kak kejadiannya? Kebetulan bulan Juli tadi acaranya di resepsi. Oh, berarti kejadiannya pas Juli. Masih hangat. Masih hangat ya Kak ya? Juli, Agustus, resepsi Juli di rumahku di Banjarmasin, Agustus, awal Agustus di sana. Oke, 8 Agustus ya. Berarti kejadiannya itu pun di saat itu juga. Iya. Gimana Kak awal mulanya Kak? Kenapa akhirnya menikah dengan beliau gitu? Kalau kenapa akhirnya menikah dengan beliau, mungkin jodoh. Ya jodoh ya benar. Kan sudah lama berteman dalam satu tim sanggar, cuman ada mulai tumbuh benih-benih cintanya itu mulai Februari mungkin. Kemudian ya disegerakan saja sampai Juli proses dan lain-lain, Juli resepsi di rumah dan Agustus di sana. Memang ada hal-hal yang di luar nalar ya dalam proses aku menemukan jodoh ini. Bertemu dengan laki-laki ini awalnya baik, tapi ketika memohon, ketika sholat, kok ada petunjuk-petunjuk. Biasanya aku petunjuknya lewat mimpi mungkin ya. Kok aku tiba-tiba mimpi dia tidak bagus kayak gitu. Pokoknya ada aja cara-caranya. Ternyata memang benar. Jadi proses aku dengan suami sekarang ini, suami saat ini, apa ya? Ya Allah berikan petunjuk kalau memang dia memang jodoh yang terbaik untukku, seperti itu. Nah, terus mengalami mimpi itu kami berdua masuk ke dalam gua. Aku nggak tahu gua itu di mana, gua apa itu. Masuk ke dalam gua, kemudian suami bilang ini tempat halwat. Halwat itu pertapaan ya. Kalau orang biasanya bertapa lah intinya di situ. Kalau kita sholat apa di situ meminta lah intinya di situ. Ini tempat halwat sidin. Sidinnya itu siapa aku nggak tahu. Ya udah aku ikut duduk di sini, ikut duduk di situ di tempat halwat beliau itu. Sudah keluar. Nah, setelah mau keluar sebelum di mulut gua, di situ kami bicara berhadapan seperti ini. Tiba-tiba ada muncul satu sosok di belakang. Tapi samar-samar ya, antara baju kerajaan atau kiai. Nah, itu samar-samarnya menepuk pundak suamiku. Ini keturunanku, katanya seperti itu. Berarti yang keturunannya dia suami Kakak? Iya. Nah, seperti itu. Lalu aku nanya dengan suami, di Kampung Pian, bahasa Banjar? Boleh. Oh, boleh. Boleh banar kita. Di Kampung Pian adakah gua yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Ku gambarkan kan? Ada katanya. Di mana? Di Saranjana. Oh, berarti saat itu tuh Pin tahu lah, maksudnya bentuk goanya kayak apa? Enggak. Di kampung Nggak tahu, halaman. nggak Tapi tahu. Pin tahu lah kampung halaman
calon piantum di situ? Aku nggak pernah sebelumnya. Aku bolak-balik kota baru aja, nggak sampai ke Tanjung Lalak, nggak pernah sama karena sekali. Tahu jual soal Nggak. itu sama persis lah Kak, goanya tuh. Nya kan halus loh. Ada yang kecil kan, ada yang agak besar. Ah. Nah, yang agak besar memang kami nggak sempat masuk karena air naik. Cuman ketika dilihat udah ada perasaan, ini. Tapi sama lah. Iya. Akhirnya Di dalamnya ada tempat ada ruangan space, kecil sedikit. iya, Iya, space seperti lagi. itu. Hah? Saranjana? Ya aku sering dengar cerita Saranjana, cuman kan saat ini tidak terlalu memikirkan. Artinya ketika dengan mahasiswa juga kita cari dong asal usul daerah sini apa. Cuman aku tidak terlalu memikirkan kenapa itu bukan kampungku. Aku tidak ada kaitannya. Cuma dengar cerita-cerita seperti itu saja. Ternyata ketika mau menikah dengan dia, mimpinya masuk gua, ternyata guanya ada di Saranjana. Kaget lah aku. Pian ada keturunan situ kah? Aku bilang kayak gitu. Aku nggak tahu masalah itu, aku nggak tahu katanya kan gitu. Lalu sampailah pada persiapan resepsi di sana. Oke. Nah, menuju ke Kota Baru, Tanjung Lalak. Kami mampir dulu ke Batu Licin, nginap di situ. Nginap di situ 1 malam, besoknya berangkat lagi, baru maghrib. Sebelum maghrib pas orang tahrim baca. Nah, di situ kamu memasuki gerbang Tanjung Lalak. Pas maghrib tepatnya. Nah, jadi kan itu kalau maghrib kan Iya, pertukaran iya pergantian alam kata orang. Nggih. Ya, seperti itu. Ya sudah masuk di situ. Ketika ada persimpangan ya, kalau belok ke situ kan kampungnya Saranjana tadi. Iya, Oka-Oka, Nah, kalau Oka-Oka. Kalau kita terus ke Tanjung Lalak. Iya. Nah, ketika di situ persimpangan situ ada rasa yang energinya yang luar biasa. Kuat sekali energi itu. Apa ini? Kenapa? Kan kita kalau merasakan sesuatu tentang orang sebelah dengan yang biasa pasti beda. Hanya di rasa-rasa atau yang memang ada rasa itu memang berbeda juga. Kadang susah untuk menjelaskan itu ya karena memang di luar nalar. Iya, betul. Itulah intinya. Cuman ya tergantung kepercayaannya saja. Karena memang ada riwayat sebelumnya. Nah, habis itu terus jalan, kok energinya nggak enak sekali. Kayak ada yang mengawasi, kayak ada yang membuntuti, kayak ada yang menjaga lah intinya. Menjaga itu bukan berarti melindungi, belum. Tidak melindungi, tapi kayak mau Mengawasi. Iya, mengawasi itu siapa, kayak kita mungkin baru datang ke kampung orang, diperhatikan orang semua. Siapa itu gitu kan. Nah, mungkin itu seperti itu. Jadi bilang ke suami, kok aku nggak rasakan nggak enak ya? Hah, kenapa? Tahu, jalan aja pokoknya dulu. Jalan, tuh sambil jalan baca-baca aja siapa, apa, kenapa gitu aja terus. Sampai di rumah disambut, perasaan itu masih nggak enak. Disambut mertua, disambut orang di situ kan, tapi perasaan masih nggak enak. Ada apa ini, kenapa? Suami udah cerita, ada paman yang mungkin juru kunci yang sudah ada paman yang memang juru kunci Saranjana situ, kebetulan keluarga suami. Nah, langsung diteleponlah oleh suami paman itu. Paman, bisa kesinilah, kau kesinilah. Aku sudah menuju rumah Hikam. Kata pamannya sudah. Berarti kan beliau sudah tahu. Ada siapa yang datang. Iya. Ada tamu apa yang datang. Padahal kami tidak memberitahu beliau bahwa paman ini kami ke rumah, enggak. Paman ini kami ke Tanjung Lalak, enggak. Tapi sudah tahu beliau. Iya, ini aku ke rumah. Paman, ulun merasa kada nyaman dari tadi. Tolong kondisikanlah intinya. Siapa, ada apa. Langsung ditelepon paman yang orang sana. Lalu dia bilang, oh nggak apa-apa, itu bawaan Pian. Berarti kan orang-orangku, aku yang membawa seolah-olah seperti itu kan. Lah aku nggak bawa siapa-siapa. Iya, tapi ada yang melindungi Kam, kata paman. Seperti itu. Oh, aku baru ngeh. Oh iya, aku ada keturunan mungkin di Candi. Nah, mungkin kadang-kala ngikuti atau punya datu kiai yang mungkin bisa melindungi aku. Seperti itu. Orang bilang kamu itu ada pengawasnya lah. Iya, ada leluhurnya lah, seperti itu. Jadi, oh ternyata bawaanku kayak gitu. Oh, berarti tolong perkenalkan, ini keluarga besar. Iya, kata paman. Artinya aku datang ini bukan orang lain, ini akan memasuki keluarga besar, kita saling mengenal.
Nah setelah itu paman diam, aku diam, berangsur-angsur perasaan yang enggak enak tadi, yang energi yang enggak enak tadi berangsur-angsur menjadi enak banget. Kayak kita sebelumnya tidak diterima oleh masyarakat itu, kemudian dikenalkan oleh, oh ini temanku loh, oh ini aku loh, keluarga aku loh. Kan enak kita jadinya. Nah bener-bener. Seperti itulah perasaan yang ku alami saat itu. Abis itu cerita ke paman, bujur gak ada gua di sini. Iya, tuh di Saranjana katanya. Besok kita kesana. Besok hari jam 2 kata paman. Jam 2 itu air sudah agak surut. Bisa kita masuk guanya. Jam 2 menyusurlah kami ke sana. Sesampainya di sana belum memasuki pantai, masih di perkampungan, belum ke pantainya sampai pantainya. Masih di perkampungan, ada rasa lagi. Cuman rasa kali ini enak banget. Bukan yang diawasi, bukan yang kayak welcome di keluarga orang gitu loh. Udah sampai di sana, nih guanya Jasidin. Iyalah, lihat yang kecil, bukan itu yang besar sebelah sana. Aku menjenguk aja karena air pasang sudah. Menjenguk ke gua besar, nggak salah lagi. Itu gue yang gue datangi dalam mimpi. Seperti itu. Kemudian udah foto-foto, yuk kita foto aja, naik ke atas kata paman, naik ke atas ke tebing, foto di tebing. Nah di situ ada kejadian lagi. Kejadian apa kak? Kami foto-foto, ketika fotografer kami itu mengarah ke kami, mukanya agak bingung sebenarnya. Aku foto berdua sama suami, dialihkan fotonya. Kenapa? Lindung kah? Aku bilang kayak gitu. Kada buai. Terus foto lagi berapa kali dia bolak-balik kayak gitu, aku pun rasa curiga udah. Tapi udah kita foto bertiga lagi sama paman Pela. Udah bertiga sama. Sudah berfoto, ternyata malamnya baru si fotograferku bercerita. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Apa? Ketika dia memoto kami berdua, itu fotonya tidak ada sama sekali hitam, kelihatan hitam semua. Dia alihkan ke samping, ada fotonya. Dialihkan ke kami lagi, hitam semua. Dialihkan ke samping kiri sedikit, ada. Kesini nggak ada lagi. Sampai 3 kali kayak gitu, baru foto kami bertiga dengan paman Pela, baru foto kami ada, wujud kami ada. Jadi kayak seolah-olah waktu memoto kakak berdua tuh kayak ditutupin. Iya. Jadi gelap. Itu ada videonya kan tadi? Ada videonya, foto asli masih ada, nanti tak boleh ditayangkan ya. Oh bisa, silahkan. Biar kalian melihat sendiri fenomena itu. Ini foto pertama yang pian di yang di tebing tuh kosong. Habis itu yang kedua kosong juga. Habis itu ulun foto lo ke belakang. Taram ada. Habis itu ulun foto lagi pian. Taram hilang. Ulun foto pulang ke belakang, ada. Ini ulun foto pulang ke samping masih kelihatan. Besok. Nah ini pas pian pindah hanya ada. Udah itu aja. Itu real ya. Tidak ada proses edit dan lain-lain, real. Oh ternyata memang ada kejadian di situ. Seperti itu. Kan selama ini cuma dengar-dengar aja bahwa Saranjana itu kota gaib, kalau ke sana tidak boleh sendiri, harus ada juru kunci dan lain-lain, nanti hilang katanya. Seperti itu. Selama aku mendengar, masa iya seperti itu. Kan nggak pernah bertemu juga dengan orang yang mengalami langsung. Iya. Ternyata ketika saya sendiri yang ke sana mengalamilah kejadian unik sekali ya. Tapi memang banyak sih kayak cerita warga di situ kan. Waktu Gina kemarin di sana, katanya kalau ada yang mendokumentasikan sesuatu di sana, terutama kayak di goa atau di tebing, itu filenya hilang lah, rusak lah, macam-macam gitu loh. Duh, semoga file kita sampai upload. Kalau kalian menonton video ini, berarti filenya aman, teman-teman. Ya semoga saja aman. Ini tanggal 12 Desember, saya masih deg-degan ya. Semoga tidak terjadi kerusakan file, amin ya Allah. Amin. Terus kak, setelah kakak pulang dari sana, ada kejadian apa lagi? Ada mimpi sesuatu lagi kak atau apa? Kalau mimpi enggak ya, cuman kadang kan Sabtu kami resepsi acaranya, hari Senin kami berangkatnya itu. Jadi ada 5 harian lah di sana.
Malam Jumatnya aja yang aku dengar di luar rumah itu ribut sekali. Kayak banyak orang, abis itu dijenguk. Aku tuh kadang kalau dengar ribut kayak itu penasaran, apa sih, ada apa. Dijenguk nggak ada orang satupun. Jadi kayak terdengar banyak orang ngobrol kan? Iya, kayak orang ngobrol seperti layaknya kita berbicara. Kalau orang banyak itu gimana, bicara ribut, asing, saling bicara gitu. Ternyata dilihat keluar nggak ada orang sama sekali. Iya sudahlah, Itu berarti tengah malam kah? iya, Lama nggak jam kayak gitu 3 Kak? sekitar. Kalau ketika lihat sudah sadar nggak ada orang, ya sudah hilang Hilang suara. suaranya. Biasanya kayak gitu memang. Berarti saat kakak tidur mereka ngobrol. Mungkin berkenalan ya, keluarga Iya. besar. Iya, ini kenalin nih. Iya bisa jadi. Itu aja Kak, ada lagi kah Ah. semasa proses resepsi di sana gitu? Resepsi di sana alhamdulillah lancar sekali, didukung oleh cuaca. Kalau di sini hujan, malah ketika akad nikah hujan. Baru jam 9-an baru reda hujannya. Kalau di sana sangat didukung. Alhamdulillah. Sangat didukung oleh cuaca, sangat didukung oleh keluarga, lancar. Lalu kata Paman Pela, tuh banyak yang datang. Oh iya. Yang saruan dari Saranjana banyak. Kan beliau lihat, beliau memang selalu ada juga di acara kami saat itu. Kak, sebanyak apa katanya Kak? 4 buah mobil, tapi mobilnya bukan mobil Avanza atau taksi yang biasanya Kayak minibus. taksi angkutan, Oh. angkutan Iya, masyarakat biasanya. Nah seperti itu kan, muatnya 16, Oh, 15. banyak. Nah ke 4 buah. 16, 15, 4. Udah 60, 70, 70-an mungkin ya. Wow, iyalah Ikut keluarga. meramaikan katanya. Berarti kakak mau nikah dengan Oh enggak, tetap manusia ya. manusia. Ada keluarga yang di sana punya kekerabatan dengan Saranjana, ya bisa dibilang seperti itu ya Kak ya. Iya. Waduh. Tapi kalau ditelusuri dari silsilah suami, kamu ada keluarga yang enggak sih? Sebenarnya enggak ada dari suami, cuman ada cerita mertua saya bercerita bahwa siapa ya? Sepupu, kan orang Mandar itu akrab kekeluargaannya, sepupu 5 kali pun masih akrab. Nah sepupunya itu ada ayahnya, kakeknya yang katanya pindah ke kota situ, hilang di situ. Iya Kak, di Kota Baru tuh banyak cerita seperti itu. Nah seperti itu. Saudaranya hilang ke alam situ gitu. Iya. Nggak orang lain, itu kakeknya si Anu tuh nggak ada lagi sampai saat ini. Kalau kita secara logis percaya, masa seperti itu. Tapi kan kalau manusia asli jasadnya ada, Iya. kuburnya ada. Ini kita kemana mencari, nggak tahu. Oh, jadi si kakek itu benar-benar hilang Kak? Iya, katanya ya, kata orang sana yang juru kuncinya, beliau pindah alam di situ, jadi imam di situ katanya. Oh, adakah diceritakan proses hilangnya seperti apa? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya, maksudnya pas kapan beliau hilang tuh nggak ada ya Kak? Aku nggak menelusuri lagi saat itu kenapa kami mau jalan-jalan Oh, ke iya. pantai. Mau bersenang-senang bulan madu. Oh, bulan madu sangat. Terus kan kakak lumayan lama tuh di sana ya, semingguan ya kayak habis. Ada nggak Kak dapat cerita dari keluarga di sana terkait Saranjana? Pernah ngalamin kah Yang hal-hal janggal keluarga suami? Kalau yang ya itu tadi ceritanya paman, kakeknya Iya. paman hilang, itu aja sih. Kalau cerita suaminya yang mengalami secara langsung, jujur aku saat itu orang masing-masing mau menyiapkan acara, kami masing-masing pergi ke wisata. Jalan-jalan. Pokoknya pantai ini, jadi agak Kurang, jarang lah. iya. Iya, kurang komunikasi Iya, sebenarnya aku komunikasi, ya. saat di sana. Seandainya setelah acara, nah baru kan sudah santai Iya. itu. Nah tapi setelah acara, besoknya kami langsung pulang ke Banjarmasin. Situ. Kalau dari mertua Kak ada cerita Kak pernah mengalami hal apa gitu? Kalau dari mertua, kalau selama diam di sana pernah mengalaminya itu, pernah katanya mau pergi ke Banjarmasin pakai motor. Tas itu barang bawaan di depan. Tiba-tiba keluar dari gerbang Tanjung Lalak itu sadar, tas kita tadi mana? Kok nggak ada? Balik lagi lah. Nah sebelum balik itu beliau melihat ada rumah, satu buah rumah di tengah-tengah, itu terang lampunya. Cuman kan dikira itu memang rumah orang, ya sudahlah, tidak peduli. Nah ketika di luar gerbang itu sadar, tas bawaan nggak ada, putar balik. Ketika sampai di rumah itu, kok rumahnya nggak ada lagi. Penerangannya gelap, disintari, memang nggak ada apa-apa, hutan belantara doang. Cuman alhamdulillah nggak terjadi lebih, dalam artinya nggak dibawa ke sana Ya, apa. alhamdulillah ya.
Tapi sepertinya warga di sana tuh memang udah biasa sih, iya kan? Dan mereka benar-benar percaya bahwa mereka hidup berdampingan gitu sama Saranjana. Jadi sudah kayak semacam apa ya? Keluarga sendiri juga. Keluarga sendiri, iya bener. Ada yang cerita kemarin tuh naik motor malam hari ada yang ngikutin, terus tiba-tiba hilang gitu. Terus berpapasan, ada yang berbelanja. Terus udah orang yang hilang baru ngeh, oh kayaknya itu di Saranjana. Tapi waktu mengalami itu mereka nggak sadar. Iya. Tapi setelah si orang Saranjana ini hilang, baru sadar gitu. Jadi memang sebiasa itu di sana ya kak. Kami pulangnya ada lagi kejadian. Apa kak? Oh masih ada nih. Kan aku berangkatnya Senin. Keluarga besar dariku satu buah bis nih, berangkatnya Kamis. Pas berangkat aman-aman saja. Ketika pulangnya kan ada gunung paling tinggi itu gunung apa ya? Sebatung. Bukan. Yang dilewati Gunung Ladung. Oh, Gunung Batu Ladung. Iya, Batu Ladung. Iya, itu. Pas ketika di situ bis itu nggak bisa naik, berat sekali. Gas itu sudah habis. Kenapa jadi berat gini? Supirnya baru sadar. Ayo, apa yang dibawa tadi? Oh, ternyata ada bawa kalau kita kue apam tapi pakai nyiur. Itu kan ada lagi kue satunya terbuat dari santan. Itu kan kalau orang di sana kalau kita tidak memberi atau bertawaran lah kalau istilah di sini ya. Kalau kita tidak bertawaran mungkin akan dia mau minta lah intinya. Nah di situ akhirnya ketika kuenya satu dilemparkan aman, jalan. Alhamdulillah. Tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi? Nggak ada lagi, sudah sampai Banjar. Unik sekali ya pengalaman dari Kak Haria ini. Ternyata proses takdir mengantarkan Kak Haria tuh menikah dengan orang di Tanjung Lalak. Yang ternyata juga suami Kak Haria tuh mempunyai kekerabatan alias punya saudara yang tinggal di Saranjana. Dan mungkin akhirnya mengantarkan cerita unik ini gitu dan kita bisa mendengarnya. Kak Haria terima kasih ya Kak buat ceritanya. Sama-sama. Ini lagi-lagi hujan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tapi kita balik lagi ya ke perjalanan terakhir aku di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Waktu yang kuhabiskan di desa Oka-Oka, desa Tanjung Lalak, kota barunya, bertemu dengan banyak orang, narasumber yang bercerita tentang cerita mereka, menurut aku sangat berharga. Jadi cerita ini sebagai tambahan cerita aja sih yang aku temukan di muka bumi ini gitu. Dan semoga buat kamu juga yang menyaksikannya bisa terhibur ya. Entah kamu percaya ataupun tidak. Karena sekali lagi hal-hal yang berbau dengan gaib itu selalu berada di ambang antara ada dan tiada. Semua kembali ke pribadi kita masing-masing. Kamu percaya silahkan, kamu tidak percaya ya nggak apa-apa juga. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Tapi yang jelas, aku merasa perjalananku mencari Saranjana adalah bagian dari petualangan aku, bagian dari perjalanan aku hidup. Aku bertemu dengan orang-orang baik. Umur semuanya ini berempat ya. Amin. Diberi rezeki sama Tuhan. Amin ya Allah. Makasih Nenek. Ya ini kita untuk last day. Ridho mau ngambil shot di pantai. Silakan Dok. Kalau sejauh ini aku dapat banyak cerita, dapat pemahaman juga. Tapi untuk apakah aku bisa melihat kota gaibnya? Sejauh ini belum. Aku belum bisa melihat kota gaibnya ya teman-teman. Bahkan lewat mimpi pun belum. Mungkin aku bukan orang terpilih yang bisa melihat di sana. Ya sudah ya. Dadah Gunung Saranjana. Semoga aku bisa kembali lagi ke sini. Yuk Dok, kita go. Nah, kita udah sampai di kediamannya Pak Kepala Desa. Sangat asri, angin sepa-sepa.
Oi, pas banget. Itu beliau di atas. Ini sudah pukul berapa nih? Pukul 2 ya? Pukul 1? Pukul 2 ya? Setengah 2. Wow, kelapa di pinggir pantai. Gimana cara meminumnya? Coba ya. Wow, segar sekali. Benar-benar fresh. Udah cukup. Cukup ya. Malam ya. Bagaimana? Lah. Atau mau langsung di Iya benar-benar. Orang Saranjana. langsung di crack Ya kah? Marilah pulang. Oke, ini kita balik lagi bersama Kak Burhan yang sudah menemani kita dari hari pertama hingga hari terakhir di Desa Oka-Oka maupun juga Tanjung Lalak. Kita ucapin terima kasih banget buat Kak Burhan ya untuk bantuannya segala-galanya. Tapi aku mau recap dikit nih tentang Saranjana. Ternyata memang Saranjana itu secara nyata ada di Gunung Saranjana namanya ya. Jadi memang Gunung Saranjana, tapi Saranjana yang banyak dikenal orang itu adalah Saranjana. Cuman Saranjana yang banyak dikenal orang dan sedang kita coba cari tahu ceritanya seperti apa itu adalah Saranjana Kota Gaib alias Alam Gaib. Nah memang ternyata itu semua berawal dari legenda di masyarakat ya Kak, sejak zaman dulu kala gitu. Dan banyaknya saksi-saksi yang mengalami hal ganjil itu pasti di sini dikaitkan dengan orang Saranjana. Nah yang menarik dalam perjalanan kita selama di sini menurutku adalah keberadaan orang Saranjana, orang yang mengaku sebagai orang Saranjana, tepatnya Putri Saranjana, yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Itu ternyata mulai dari Kak Burhan ya Kak? Iya, nah, yang setahu saya mulai dari saya, kemudian ke Puak Bela, barulah tersebar. Nah, baru tersebar. Dan di sini pun Kak Burhan mungkin bisa memberikan keterangan nggak apakah dia benar-benar orang Saranjana, atau paling tidak apakah kakak yakin dia orang Saranjana atau belum tahu gitu loh kebenarannya? Ya kalau kita secara pribadi memang di awal kita meragukan, tapi ada beberapa misalnya pembicaraan, kemudian saya sampaikan ke Puak Bela dan saya sampaikan secara pribadi ke Puak Bela dan saya tanyakan apakah orang yang menghubungi saya ini orang Saranjana atau bukan. Dan kata Puak Bela, iya benar dia orang Saranjana. Secara alasan secara pastinya kenapa Puak Bela mengatakan benar dia orang Saranjana itu saya belum tahu pasti, karena dia memiliki silsilah yang disampaikan ke Puak Bela tapi tidak disampaikan kepada saya. Oh jadi dia tidak terbuka untuk itu ya, hanya Puak Bela yang tahu ya? Karena saya tanya silsilahnya cuma diceritakan, oh saya dari sini. Secara pastinya kan saya tidak pernah masuk ke alam Saranjana untuk mencek apa benar dia orang Saranjana atau bukan. Tapi saya tanya ke Puak Bela, katanya iya benar dia orang Saranjana. Nah, jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa benar yang menghubungi saya itu orang Saranjana. Tapi saat ini pun saya masih istilahnya tuh masih meneliti lah. Ada beberapa hal yang saya tampung dari Puak Bela, kemudian dari orang lain, misalnya juru kunci yang lain, kemudian saya sinkronkan dengan apa yang dikatakan oleh orang ini. Mana yang bisa saya ambil kebenarannya atau tidak, itu nanti kita akan lihat setelah saya mungkin lebih banyak berinteraksi lagi. Untuk saat ini saya belum cukup mengatakan bahwa dia bukan orang Saranjana ataupun orang Saranjana. Karena dari Puak Bela pun saya masih belum mendapatkan bukti yang sangat kuat untuk bisa mengatakan 100%. Tapi untuk saat ini saya mempercayai bahwa dia orang Saranjana dari statement Puak Bela. Bahwa dia orang Saranjana asli. Karena kita pun tidak pernah melihat wujudnya dan kita meminta bukti secara nyata bahwa dia orang Saranjana atau bukan itu tidak ditunjukkan secara
mungkin foto atau apa gitu. Iya, video call pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi dia bercerita tentang dirinya, tentang silsilah dia, kenapa dia bisa menjadi orang Saranjana. Kalau mungkin kita ceritakan agak panjang sih sebenarnya, tapi sebenarnya dia melarang untuk saya berbicara itu. Mungkin dari alasan apa sehingga dia melarang. Tapi untuk saat ini saya coba untuk meyakini bahwa dia orang Saranjana. Nanti kalau di lain waktu atau mungkin dengan berjalannya waktu dia terbongkar kalau bukan orang Saranjana, maka secara pribadi pun saya meminta maaf kepada kalian. Karena saya menyebar bahwa ya dia orang Saranjana. Misalnya di channel YouTube saya banyak yang lihat juga, saya memposting, saya berbicara dengan dia dengan Puak Bella. Ya karena memang saat ini saya meyakini dia orang Saranjana. Tapi apabila dalam misalnya ke depannya terbukti dia bukan orang Saranjana, hanya mengaku-ngaku, ya mungkin saya akan klarifikasi lagi. Gitu. Jadi kita nanti tunggu aja ya. Maksudnya ini kan aku Desember awal melakukan vlog ini, dokumenter ini, tapi nggak tahu juga nanti uploadnya bulan apa. Jikalau sebelum upload nanti aku mendapatkan update dari Kak Burhan tentang kebenaran orang tersebut yang mengaku sebagai putri Saranjana, itu sudah aku dapatkan, nanti akan aku masukkan ke dalam editing gitu loh. Oke deh. Tapi Kak Burhan kan udah banyak bikin konten YouTube juga nih tentang Saranjana, terus juga rumahnya deket Saranjana. Kak Burhan sendiri pernah nggak sih melihat Saranjana, dalam artian melihat atau mendengar? Kalau melihat visual secara langsung itu nggak pernah ya. Tapi untuk pengalaman mendengar suara tapi tidak ada wujudnya itu pernah. Waktu kita kecil, kita sering nangkap burung. Mungkin sekitar saya, kalau tidak salah itu di kelas 6 SD atau sudah SMP, saya itu sering nangkap burung. Namanya burung serindit, mungkin orang tahu. Jadi di jalan beton seperti yang di depan kita ini, biasa kan saya jalan di tengah. Tapi kalau saya mendengar suara sepeda motor, itu kan kita harus minggir. Nah, waktu itu saya mendengar suara motornya tuh kalau saya tidak salah itu seperti suara motor Poswan, sepeda motor Poswan. Saya di tengah dan saya ambil pinggir, karena saya mendengar ada suara kendaraan yang cukup kencang dari belakang. Setelah saya di pinggir, saya menoleh karena menurut saya saat itu dia sudah berada di samping. Tapi ternyata pada saat saya menoleh, itu nggak ada kendaraan yang lewat, langsung hilang. Suaranya hilang, ya karena wujudnya memang aslinya nggak ada. Dan itu saya alami tidak cuma satu kali, bahkan berkali-kali, dan saya hafal bunyinya. Saya hafal bunyinya. Jadi kalau saya mendengar suara itu, saya coba untuk tidak minggir lagi. Karena saya bilang pasti ini kalau saya noleh pasti hilang. Itu saya hafal dan berkali-kali. Sampai dewasa ini Kak? Kalau untuk saya ini enggak, waktu saya kecil aja. Jadi kejadiannya tidak cuma satu kali, bahkan sampai saya hafal dan saya tidak pinggir lagi. Karena ini pasti hilang lagi kalau saya lihat. Dan waktu itu saya belum paham apa yang dimaksud dengan alam gaib Saranjana. Masih kecil ya? Ya, kita tahu ada Saranjana, tapi yang di mindset kita, di pikiran kita, Saranjana itu waktu itu menakutkan, suka ngambil orang. Kalau ada orang yang baju kuning ke pantai nanti diambil, padahal itu cuman ya orang tua kita lah menakut-nakuti seperti itu. Oh ya. Ya begitulah sebenarnya untuk warga di sini ya. Saya rasa nih dari pemahaman saya mereka sudah terbiasa dengan Saranjana, bukan sesuatu yang menakutkan atau tabu lagi gitu loh. Bagi masyarakat ya sudah ngomongin aja dan merasa berdampingan hidup bersama orang-orang gaib itu. Bahkan di sekarang juga sudah jarang ya Kak kejadian-kejadian orang diambil untuk warga desa Oka-Oka sebagai ya dipindah alam, itu tuh udah jarang banget. Tapi untuk desa-desa lain kita belum tahu ya, karena belum melakukan wawancara atau eksplorasi diskusi dengan mereka. Tapi yang jelas kenapa saya memilih desa Oka-Oka, karena memang Gunung Saranjana itu ada di desa Oka-Oka. Makanya yang dipilih untuk dieksplorasi lebih jauh adalah desa Oka-Oka. Mudah-mudahan selamat semuanya sampai kembali ke tempat masing-masing. Amin. Terima kasih. Dan jika misalnya ada perkataan kita yang kurang berkenan atau pelayanan kita, khususnya kepada penonton ya, misalnya ada kata-kata yang ini mah ngarang atau apa ya, kami minta maaf lah. Karena kita apa adanya sih sebenarnya. Kita di sini benar-benar nggak ada skenario gimana-gimana ya Kak. Nggak ada yang dibuat-buat. Jadi memang mengalirnya gitu loh. Jadi memang apa adanya seperti itu.
Ya di akhir perjalanan sih aku bisa menyimpulkan, mungkin buat kamu yang udah baca buku aku, tentunya informasi yang aku tulis itu lebih lengkap. Bahkan aku juga menceritakan hal-hal yang di luar kamera. Jadi gak semua hal itu terekam kamera, ya tentu aja dong masih 24 jam nyalakan kamera. Ada hal-hal yang akhirnya aku coba bikin poin-poinnya gitu tentang Saranjana ini. Pada akhirnya Saranjana itu adalah sesuatu yang nyata. Hanya saja untuk memahami Saranjana ini dapat dilihat dari dua perspektif, secara kepercayaan atau mitos masyarakat, dan yang kedua dari jejak sejarah ya. Jika berdasarkan sejarah, Saranjana memang pernah ada tertulis di kamus dan peta buatan naturalis Belanda. Menurut sejarawan Pak Mansur, pembuat peta Belanda di masa lalu itu nggak akan menuliskan sebuah nama daerah jika tidak ada penghuninya. Kemungkinan memang benar, Saranjana adalah nama wilayah yang dihuni manusia. Tapi sampai hari ini data yang didapat itu masih sangat terbatas. Karena di Gunung Saranjana pun tidak ditemukan ya bukti fisik yang mengindikasikan adanya peninggalan kota atau peradaban. Lalu perspektif kedua, dari sisi mitologi atau mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, berdasarkan hal ini tentu saja hanya kita dapatkan atau kita bayangkan dari penuturan para saksi hidup, mulai dari para juru kunci hingga warga yang mengalami kejadian mistis yang berkaitan dengan Saranjana. Jadi sampai hari ini gengs, memang belum diketahui sejak kapan Saranjana ini muncul. Tahun pastinya itu belum dapat terjawab gitu, bahkan oleh para tetua sekalipun. Mereka hanya meyakini bahwa Saranjana sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bukti keberadaan Saranjana bisa kamu lihat di dokumen Hindia Belanda, yaitu dari peta yang dibuat oleh Muller, peta yang dibuat oleh Isaac tahun 1868, bahkan juga ada di sketch map yang dibuat oleh Hindia Belanda ya di tahun 1913, juga kamus dari Peter Johannes Vet. Oh iya, yang terakhir juga ada surat Go Hyun Fong. Kalau misalnya kalian mau tahu detailnya nanti bisa baca buku aku. Promosi lagi. Sebelum aku pulang, aku sempat main-main dulu ke Pantai Gedambaan. Jadi ini pantai yang pernah aku datangi di tahun 2015, dan di tahun itulah pertama kalinya aku mendengar Saranjana secara detail. Kalau sebelumnya aku cuma mendengar selentingan aja gitu loh. Tapi setelah kenal dengan beberapa teman di Kota Baru, mereka bercerita tentang Saranjana. Wow, topik ini menarik banget bagi aku. Dan akhirnya di tahun 2023 aku bisa membuat buku, membuat karya dari urban legend daerah aku sendiri. Ada kesan personal tersendiri sih bagi aku. Di vlog antara ada dan tiada adat, ini aku balikin lagi sih ke kalian percaya atau enggak, gaib itu ada atau tidak, itu terserah kalian. Karena aku sendiri ternyata selama mencari Saranjana ini juga tidak mendapatkan gangguan atau teror gaib gitu. Alhamdulillah, itu hal yang harus aku syukuri banget. Dan aku sendiri selalu berusaha untuk berpikir logis dulu. Apabila sebuah fenomena itu tidak ada jawaban secara logis, barulah mungkin aku akan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang berkaitan dengan gaib. Kamu terserah, karena kita tidak masalah dalam perbedaan. Nah, ini di Pantai Gedambaan enak banget, dan kita langsung bertemu dengan kakak yang dari Dinas Pariwisata, dan beliau juga yang bertugas di Pantai Gedambaan ya kak ya. Iya. Halo kak. Halo. Nah, sebenarnya Kak Dani ini juga sebenarnya yang punya tour travel. Iya. Jadi aku sewa mobil sama beliau, terus juga dari Banjarbaru ke Kota Baru juga sama beliau. Mungkin kakak sebagai orang dinas pariwisata nih, boleh dong dikasih tahu ke penonton aku yang mungkin mau ke Kota Baru tuh ada apa aja sih gitu loh wisatanya. Oh, jadi kita untuk di Kota Baru sesuai visi misi daerah itu pariwisata, agrobisnis dan pariwisata. Jadi ada beberapa wisata andalan yang ada di Kota Baru ya. Jadi yang terutama mungkin andalan Pantai Gedambaan, Gunung Mamake, Meranti, objek wisata Tumpang 2, sama yang di Bapake. Nah, jadi untuk Kota Baru memang setiap tahun itu untuk pengunjung meningkat drastis karena begitu banyak tempat wisata yang indah dikelilingi laut. Ya, benar sih. Ini nih masih terbilang dekat ya dengan Kota Baru ya, ibu kotanya ya. Belum lagi yang jauh-jauh nyebrang pulau itu cantik-cantik sekali. Cantik-cantik sekali. Nah, terus Kak,
Kalau untuk harapan kakak ke depannya gimana? Maksudnya ini kan kalau aku kan bikin dokumenter vlog ini mengangkat urban legendnya Kota Baru ya. Jadi ada cerita rakyatnya juga, urban legend yang terkait Saranjana. Mungkin kakak pernah dengar Saranjana? Pernah dengar. Sebagai orang Kota Baru kayaknya nggak mungkin nggak denger ya kak? Pernah dengar. Pernah dengar. Terus juga apa ya? Maksudnya orang banyak tahu Saranjana gitu. Gimana harapan kakak ke depannya? Apakah berharap dengan dikenalnya Saranjana itu juga bisa mengenalkan Kota Baru itu sendiri? Kalau untuk Saranjana sih kita cuma tahu kan dari daerah langsung ya. Tapi setahu saya cerita Saranjana ini sudah melebar luas di kota metropolitan terutama Jakarta. Iya benar. Kemarin dari artis-artis terdepan bahkan band seperti siapa itu vokalis Ari Lasso bahkan pernah bercerita bahwa tentang Saranjana ini luar biasa, apalagi pada saat konser. Ketika konser itu penonton tiba-tiba hilang semua. Nah, jadi kita sih nganggap tuh ya dari segi positifnya mungkin ya mereka lah yang mengalami. Karena kita belum mengalami itu, kita cuma udah kita dengerin cerita mereka aja. Khususnya kami warga Kota Baru pun memang banyak dengar cerita aja. Jadi ya udah ya hidup berdampingan aja ya kak. Aja. Karena sejauh ini juga aman-aman aja ya kak. Aman-aman saja. Semua aman terkendali. Tapi kakak sendiri belum pernah ngalamin hal-hal itu kak? Belum sih. Tuh. Kita baru dengar cerita ya, karena dari cerita itu memang Saranjana itu kota megah lah yang ada di tempat mereka. Wah, thank you banget ya kak untuk sama-sama. obrolan ringannya di sini. Semoga dengan terkenalnya Saranjana ya orang makin penasaran sebenarnya Saranjana itu di mana sih aslinya? Yang di Kota Baru. Kalau kamu mau pengen tahu tentang Saranjana ya udah kesini sekaligus berwisata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Yes, sampai sudah di pelabuhan. Artinya sampai di sini juga perjalanan kita di Kota Baru dalam rangka mengeksplorasi berbagai Saranjana. Rangkanlah. Nggak sanggup. Ini adalah Bang Opik yang menjadi driver aku selama di Kota Baru. Jadi ini memang punya tour and travel. Memang khusus melayani transportasi antar kabupaten kota si ke Kota Baru kak. Terus Kota Baru Banjarmasin. Terus buat jalan-jalan traveling di Kota Baru itu semuanya juga. Iya, untuk wilayah wisata semuanya bisa sama kakak ya. Kalau mau nih mereka kesini langsung aja kontak Opik ya. Ingat wajahnya. Pokoknya kodenya, passwordnya rangkanlah. Bisa dikontak aja di Instagramnya ya kak ya. Jadi Larsia Tour and Travel di sini. Dan kami akan berpisah. Nanti aku kalau ke Kota Baru akan rangkanlah. Teruntuk kamu yang sudah membaca buku aku atau yang mengikuti vlog aku sampai akhir, selalu ingat bahwa perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Begitu pula perjalanan aku mencari Saranjana. Masih banyak kemungkinan, masih banyak misteri, dan masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Apa yang aku temukan, apa yang aku lihat, dengar, adalah cerita yang aku bagikan ke kamu. Ini adalah bentuk jurnal perjalanan aku. Terima kasih sudah mengikutiku sampai di video terakhir. Aku akhiri pencarian ini bersama kalian. Saranjana memang tak terlihat oleh mataku, tapi bisa aku rasakan di hatiku. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di petualangan seru lainnya. Adat antara Ada dan Tiada.